Tahukah kalian, budaya wayang di Indonesia ternyata sudah ada lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dan bukan cuma itu, ternyata di balik suksesnya wayang di Indonesia, itu semua bermula dari agama Hindu sampai Islam. Halo kawan semua, di sini kami semua ingin mengajak kalian untuk menjelaskan tentang filsafat wayang dengan cara yang fun dan yang pastinya nggak ngebosenin. Supaya apa? Supaya kalian semua ini dapat ilmu dengan cara yang fresh dan yang pastinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Simak videonya, jangan di skip ya. Awas lu. Oke, pertama-tama sekarang kita bahas pengertian wayang terlebih dahulu. Wayang itu adalah seni tradisional dari Indonesia. Pakai boneka yang dimainin sama dalang di balik layar atau namanya kelir. Jadi, menghasilkan bayangan yang intinya jadi pertunjukan. Nah, jadi wayang ini berasal dari kata mahayang, artinya menuju yang maha tinggi. Ternyata deep juga ya artinya, padahal kita taunya ya kayak pertunjukan boneka biasa aja. Dan ternyata wayang ini bukan cuma seni pertunjukan, tapi juga saran pendidikan, penyampaian nilai moral, dan juga simbol filosofi. Tadi kan kita sudah bahas pengertian wayang, sekarang kita bahas sejarah wayangnya. Nah, jadi catatan sejarah tertua yang diketahui mengenai wayang ini dapat ditemukan pada masa kerajaan Erlangga, yaitu di Jawa Timur sekitar tahun 970-an. Nah, dahulu wayang itu dipakai buat ritual gaib, supaya para orang dahulu itu bisa berkomunikasi dengan leluhur dan minta perlindungan dari dunia lain. Ih, serem juga ya ternyata. Nah, terus pada masa kerajaan Majapahit, tradisi India mulai masuk nih ke cerita pewayangan kita. Kalian pasti udah pernah denger dong, kayak cerita Mahabharata atau Ramayana. Nah, siapa sih nih yang nggak tahu? Ternyata mereka hasil dari akulturasi budaya India di Indonesia loh. Bukan cuma itu, nilai-nilai spiritual Hindu dan Buddha juga dimasukkan ke dalam wayang pada saat ini. Nah, terus lanjut deh ke masa periode Islam, tepatnya di Kesultanan Demak. Tokoh Islam yang paling terkenal saat itu yaitu Wali Songo, yaitu dengan memanfaatkan wayang buat media dakwah. Keren juga ya strategi mereka. Ternyata kedatangan Islam bukannya mematikan wayang, malah makin membuat masyarakat Jawa saat itu makin suka nih sama budaya wayang ini. Nah, di masa sekarang juga wayang makin berkembang, yaitu karena berbagai jenis kayak wayang kulit, wayang golek, dan masih banyak lainnya. Dan kerennya lagi nih, 2023 itu UNESCO udah netepin wayang di Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity. Jadi hal ini menegaskan pentingnya wayang itu sebagai warisan dunia yang harus dilestarikan. Nah, selanjutnya kami bakal bahas jenis-jenis wayang nih. Kan tadi udah nih di beberapa disebut ya guys ya. Nah, jadi kita lanjut ke part selanjutnya, oke? Nah, ini sekarang kita masuk ke bagian jenis-jenis wayang. Ada banyak ternyata jenis-jenis wayang. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah wayang golek. Ini pakai boneka kayu 3 dimensi, ada wajah, tangan, sama badan yang bisa digerakin. Ini biasanya rame di Sunda, tokohnya kayak Cepot sama si Curuban. Lalu ada lagi namanya wayang wong. Ini yang meranin langsung orang nih pakai kostum lengkap khas wayang. Biasanya ngadaptasi cerita Mahabharata dan Ramayana, biasanya ditampilin di Keraton Jogja atau juga di Solo. Lalu ada namanya wayang beber. Kalau ini konsepnya unik, jadi si dalang pakai secari kain lalu ngebuka secara perlahan. Nanti kelihatan tuh gambar-gambar wayang yang ada kainnya, dan si dalang bakal jelasin apa yang sedang terjadi di adegan tersebut. Tapi ini udah jarang ya. Lalu kita masuk lagi ke bagian wayang klitik. Ini sebetulnya adalah wayang yang sama kayak wayang kulit, tapi bedanya ini ada pemerannya atau lakonnya yang lebih lokal kayak Darwulan atau Panji. Kenapa namanya klitik? Karena pas digerakin bunyinya klitik-klitik. Ini yang terakhir nih, dan juga yang paling terkenal yang pernah kita sering lihat, yaitu adalah wayang kulit. Itu buatannya dari kulit sapi atau kulit kebo yang diukir tipis. Dimaininnya di belakang layar atau kelir sebutannya. Terus ada sinar yang menyinari, jadi ada bayangan di depan penonton. Dan lakonnya adalah Mahabharata dan juga Ramayana. Dari yang tadi saya sebutin ada 5 wayang. Nah, menurut kalian kira-kira kalian relevannya sama yang mana nih? Nah, biar kita nggak berlama lagi, kita bakal bahas tentang tokoh-tokoh wayang. Nanti bakal dijelasin sama tim kita.
Nah, kalian tahu nggak guys, tokoh wayang itu ternyata ada banyak banget, bahkan ratusan lebih loh. Tapi yang paling terkenal ada beberapa nih, bisa kita sebutin sekarang ya. Yang pertama dari tokoh Pandawa 5, ada Yudhistira, kakak tertua yang memegang prinsip kebenaran. Dan kemudian yang kedua ada Bima, tokoh kuat dan pemberani. Nah, dia ini nanti punya anak yang namanya Gatotkaca. Kemudian ada Arjuna, pahlawan tampan yang pandai memanah kayak gue ini loh. Nah, kemudian yang kelima yaitu Nakula dan Sadewa, si kembar yang setia banget dan rendah hati dan juga saling melengkapi. Terus selanjutan ada juga tokoh antagonisnya loh, yaitu Kurawa. Yang pertama ada Duryudana, pemimpin Kurawa yang sifatnya iri, dengki, dan juga sombong. Kemudian ada Sengkuni. Nah, dia ini penjahat yang licik, suka provokasi. Amit-amit ya guys kalau kita punya teman kayak gitu. Kemudian ada 3, yaitu ada Dursasana, Durna, dan masih banyak yang lainnya. Mereka simbol dari keserakahan dan... Nah, lanjut, ada tokoh punakawan atau humor dan filosofi lokal. Yang pertama itu Semar, ini sosok spiritual yang diakui sebagai titisan dewa guys. Tapi milih hidup sederhana, keren banget ya dia. Nah, yang kedua ada Gareng, bertubuh cacat, simbol bahwa kebijaksanaan tidak diukur dari fisik. Kemudian ada Petruk, hidungnya panjang dan dia simbol kejujuran dan pikirannya lurus guys. Kemudian ada Bagong nih guys, Bagong ya, bukan Bagong yang di gunung. Tapi si Bagong ini, si tokoh bungsu, kalau ngomong belak-belakan dan jujur, kadang juga agak kocak. Dan masih banyak lagi tokohnya. Kalian penasaran? Cari sendirilah ya, kan punya info. Ya, kemudian ada unsur pertunjukan wayang dan latar belakangnya ya. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke unsur dalam pertunjukan wayang dan latar belakangnya nih. Nah, karena kali ini itu bakal lebih filosofis atau dalam, jadi belum perhatiin ya. Mau ngapain? Ngawas loh. Ya, pelit tuh. Tadi nyampe mana? Oh, nyampe unsur dalam pertunjukan wayang ya. Yuk, langsung aja dimulai nih. Yang pertama kita ada dalang. Dalang itu sebagai penentu takdir. Nah, dalang ini arsitek narasi. Dia itu adalah pengatur gerak, suara, dan waktu. Dia itu menggambarkan sang maha pengatur atau Tuhan yang tidak tampak secara fisik namun menggerakkan segala peristiwa. Nah, lewat dalang ini kita belajar nih tentang kepasrahan dan kebijaksanaan menghadapi skenario kehidupan yang nggak terduga. Nah, selanjutnya nih ada wayang itu sendiri. Itu sebagai cermin jiwa. Nah, setiap tokoh wayang ini bukan sekedar boneka, melainkan manifestasi watak manusia. Kejujuran, penuh nafsu, kebijaksanaan, ambisi, kelicikan. Nah, di balik kulit dan goresan wajahnya terdapat pelajaran tentang dualisme hidup, baik dan buruk, terang dan gelap, budi dan hawa. Nah, lanjutnya nih, ada gamelan sebagai harmoni kosmos. Jadi itu tentang gamelan itu bukan hanya sekedar musik, tapi getaran universal yang menghubungkan jiwa manusia dengan semesta. Dalam iramanya ada perintah untuk menyelaraskan diri, hidup dalam keseimbangan, lalu menemukan harmoni antara suara hati dan gemuruh dunia. Lalu yang selanjutnya adalah sinden sebagai suara kebenaran. Nah, suara sinden ini bagaikan bisikan nurani yang menyampaikan pesan luhur, meneguhkan kebenaran di tengah riuhnya konflik. Dengan tembangannya, sinden menjaga keindahan, menghadirkan harapan, dan menjadi pengingat tentang pentingnya kepekaan dan cinta. Lalu selanjutnya itu adalah kelir. Kelir itu yang putih ya guys. Nah, itu sebagai tabir realitas. Kelir ini adalah bentang maya, tempat bayangan hidup diwarnai cahaya dan gelap. Ia melambangkan dunia ini semu, fana, dan ilusi. Pengalaman manusia adalah cerita yang lalu lalang di kelir. Sementara kebenaran sejatinya itu tersembunyi di balik layar, sama persis kayak wayang itu sendiri. Lalu selanjutnya itu adalah blencong. Nah, si blencong ini adalah sumber penerangan. Blencong tidak hanya memberi cahaya, melainkan menggambarkan pencerahan batin. Ia adalah simbol matahari
pengetahuan yang membedakan antara kebodohan dan kebijaksanaan dan memecah kegelapan jiwa dan sinar ilahi. Lalu selanjutnya ada debok atau sebagai pijakan hidup. Debok ini tempat tertancapnya wayang. Itu adalah sebagai simbol bumi tempat manusia berproses dan berkembang. Ia adalah pijakan di mana segala potensi hidup dilemparkan, lalu menandakan keberadaan, kerendahan hati, dan koneksi dengan asal-usul. Lalu selanjutnya adalah pengrawit sebagai jalinan kerjasama. Pengrawit ini menjadikan lambang sebagai pentingnya sinergi, hubungan, dan gotong royong. Tanpa kerjasama, harmoni tidak tercipta dalam kehidupan, dan keindahan cerita tak terwujud. Lalu yang terakhir nih, gunungan sebagai simbol kehidupan dan ketuhanan. Gunungan adalah lambang perjalanan manusia. Ia mengingatkan bahwa hidup adalah proses menuju puncak spiritual melalui berbagai cobaan, keinginan, godaan, hingga akhirnya kembali sebagai sang pencipta. Gunungan ini menjadi ajakan untuk manunggaling kawula Gusti atau bersatu dengan Tuhan dalam makna tertentu. Gila, ternyata maknanya sedalam itu ya. Komen ya yang baru tahu. Oke, yang terakhir nih, bakal lebih berat lagi bahasanya. Tapi santai aja, karena kita udah siapin bahasa yang mudah dicerna untuk kalian. Yang penting fokus ya. Nah, yang terakhir nih, unsur aksiologi dan epistemologi wayang. Oke, yang pertama, aksiologi wayang atau nilai dan fungsi hidup. Dah orang sibuk banget ya. Aksiologi itu ilmu tentang nilai, pertanyaan buat apa dan nilai apa yang terkandung dalam hal tersebut. Nah, di wayang ini pertunjukan itu nggak cuma masalah estetis, tapi juga penuh nilai luhur yang jadi pedoman hidup. Oke, yang pertama nih, nilai etika. Jadi, wayang adalah sekolah moral yang mengajarkan prinsip baik dan buruk melalui lakon. Pertarungan antara Pandawa dan Kurawa, kejujuran, keadilan, kesetiaan, dan pengorbanan. Lakon-lakon itu dalam pertunjukan membawa pesan hakiki bahwa hidup adalah perjuangan mempertahankan kebaikan di tengah godaan dunia. Lalu selanjutnya adalah di nilai estetikanya nih. Itulah keindahan seni wayang tidak hanya ada rupa atau suara, tapi juga dalam gerak dan irama kisah. Jadi setiap detail ukiran, gerak dalang, iringan gamelan, dan suara sinden menghadirkan rasa harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Pertunjukan wayang juga adalah meditasi keindahan, membebaskan jiwa dari keruwetan dunia. Lalu nilai yang terakhir nih, nilai sosial dan spiritual. Jadi wayang itu adalah alat pendidikan, kritik sosial, rekonsiliasi, digunakan oleh para wali songo untuk mendakwahkan Islam dengan cara penuh toleransi. Wayang juga menjadi pengikat nilai kebersamaan, gotong royong, dan spiritualitas masyarakat Nusantara, serta wadah untuk menyampaikan pesan-pesan yang transenden. Nah, dalam epistemologi wayang nih, ada banyak hal, mulai dari simbolisme, narasi lisan, refleksi, dan dialog. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah simbolisme sebagai sumber pengetahuan. Setiap unsur wayang adalah simbol yang mengandung filosofi, dimulai dari kelir, belencong, gunungan, dan yang tadi udah aku jelasin ya. Lalu selanjutnya adalah narasi lisan atau pengalaman komunal. Ilmu dan hikmah dalam wayang tidak dituliskan, melainkan diteruskan secara mulut dari dalang ke penonton dan dari generasi ke generasi. Proses belajar melalui mendengarkan, merenung, dan berdiskusi adalah jantung epistemologi wayang. Lalu yang terakhir nih, ada refleksi dan dialog. Wayang itu mengajarkan bahwa pengetahuan itu tidak statis. Ia lahir dari refleksi bersama, perenungan kisah, serta dialog antara dalang, penonton, dan kehidupan nyata. Kisah wayang menjadi metafora untuk memahami hakikat manusia dan dunia secara mendalam. Itu guys, jadi cukup dalam ya maknanya. Nah, gimana? Seru kan bahas wayang? Banyak hal yang kita tahu dari wayang sekarang nih. Mulai dari pengertian, sejarah, penokohan, sampai tokoh-tokoh di wayang. Guys, aku kasih tahu ya, wayang itu bukan budaya yang norak, bukan budaya yang kampungan. Justru wayang itu adalah wajah orang-orang Indonesia. Kayak kita nih.
Jadi semua tokoh-tokoh di wayang itu terlahir dari apa? Dari ya pribumi, orang-orang kita semua. Makanya guys, kita sebagai anak muda wajib apa? Melestarikan budaya kita sendiri. Jangan kalah dengan budaya-budaya orang barat. Boleh kita mencontoh, tapi budaya kita jangan dilupakan guys. Jadikan wayang sebagai apa? Sebagai warisan budaya. Wayang sudah diwakili dan sudah diresmikan Pak, oleh UNESCO. Masa kita sebagai orang Indonesia nggak mau melestarikan wayang? Ayolah guys. Sudah jelaskan, sudah mengerti kan gimana video tadi? Semoga bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua. See you on the next video. Thank you guys.